Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang merasa resah, merasa gelisah, tidak tenang, dan bahkan panik ketika berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Padahal tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah di dalam kehidupan ini. Apapun masalah itu. Dalam masalah-masalah keuangan, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah pergaulan, masalah-masalah fisik ketika orang itu sakit, dan yang lebih penting lagi adalah ketenangan jiwa. Banyak orang yang mencari ketenangan jiwa dengan cara apapun dan ternyata tidak mendapatkan ketenangan yang sungguhnya, tetapi justru mendapatkan kesenangan-kesenangan semu karena bisa melupakan sesuatu yang untuk sebentar waktu dia lupakan. Saya masih ingat cerita dari salah seorang teman saya, mantan pemabuk, mantan orang yang suka mabuk. Setelah dia sadar, dia bertaubat dengan taubat nasuha, hidupnya berbalik. Bahkan dikatakan secara ekstrim, dia katakan dalam bahasa dia 180 derajat. Yang dulu sangat rindu untuk minum minuman keras, tiba-tiba dia mengatakan tidak dan membenci minuman itu karena minuman itulah yang menyengsarakan dirinya dalam waktu yang relatif cukup lama. Dan dia berhenti merokok bukan karena apa-apa, tetapi dia mengatakan ada sesuatu yang tidak berfaedah bagi dirinya dan bagi orang lain, dan berpotensi bermudarat bagi dirinya dan orang lain, dan itu merupakan hasil perenungan yang dalam. Tidak ada yang memaksakan, dan dia tidak memaksakan pendapat dia pada orang lain. Itu pendapat pribadi dan pengalaman spiritual dia, dan bahkan dia mengatakan bukan hanya pengalaman spiritual yang tiba-tiba terjadi, tapi juga pengalaman intelektual ketika dia berinteraksi dengan banyak sumber, termasuk ketika dia membaca buku, membaca tulisan-tulisan, dan mendengarkan ceramah tentang bahaya merokok. Dia renungkan, dan kemudian dia yakini ini yang terbaik, saya tinggalkan rokok. Dan dia tidak merokok sama sekali, padahal dulu adalah perokok yang berat. Dan apa yang dia yakini itu tidak pernah dia paksakan pada orang lain untuk meyakini dengan keyakinan yang sama. Dia hanya mengatakan inilah keyakinan saya yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Dan yang paling mengesankan bagi saya, dia mengatakan yang paling menyejukkan hati saya itu ketika saya sholat. Dia tidak menceritakan sholat apa, tetapi saya melihat dengan mata kepala dia rajin ke masjid dan hampir selalu beruput dalam bahasa Jawa untuk datang ke masjid. Dia selalu datang ke masjid sebelum orang-orang banyak datang ke masjid, dan hampir dia itu pulang dari masjid setelah banyak orang pulang dari masjid. Saya lihat dia banyak berzikir dan berdoa di masjid, dan dia selalu memberikan senyum pada siapapun, dan keterangan hidupnya itu terpancar di wajahnya. Istrinya bercerita banyak tentang bagaimana
suaminya itu adalah suami yang sangat mencintai diri dan anak-anaknya, dan bagaimana dia itu tidak pernah marah. Padahal dulu ketika dia menjadi pemabuk, ya dia itu pemarah yang luar biasa. Dia mengatakan bapak itu hampir tidak pernah marah, Pak. Dan kalau dia marah itu dia cuma mengatakan dengan kata-kata yang indah dan tidak menyakitkan. Pernah satu saat dia marah sama anaknya, dia mengatakan, apa tidak sebaiknya Anda berubah? Karena apapun yang Anda lakukan itu justru akan merugikan diri Anda ketika Anda ingin meraih masa depan yang lebih baik. Tolong renungkan ya. Saya ingin Bapak itu melihat Anda menjadi orang yang berbahagia di kemudian hari dengan perilaku Anda yang terbaik pada hari ini. Dan ketika dia itu tidak berkenan pada diri saya, dia tidak pernah menunjukkan kekesalan. Dia cuma mengatakan, Bu, apa tidak sebaiknya Ibu tidak terlalu banyak keluar rumah untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya banyak sekali bisa ditinggalkan dalam rangka untuk memilih sesuatu yang lebih harus dipilih, termasuk di dalamnya memperhatikan anak-anak. Itu marah, itu dia marah, dan dia mengatakan dengan lembut, dengan senyum, dan tidak menunjukkan kekesalan. Dan ketika saya belum berubah, dia tidak pernah marah. Dia cuma tersenyum ketika melihat saya pergi. Untuk apa saja, untuk arisan, untuk rapat, untuk kemana saja. Mau kemana Bu? Mau arisan. Oh ya silahkan. Tapi saya lama-lama memahami bahwa dia tidak berkenan. Jadi suami saya tidak berkenan, tapi tidak marah. Dia bahkan ketika saya mintai duit untuk arisan, Mas punya duit untuk membayar arisan? Punya. Berapa? 50.000. Oh ya, ini ada uang 100.000, silahkan yang 50 dibawa untuk keperluan yang lain. Dan tidak menunjukkan rasa kesal, dan tidak pernah ngomong dengan kasar. Luar biasa. Saya hampir tidak pernah mendengar kata-kata kasar dari mulutnya. Lisannya benar-benar selalu mengucapkan kata-kata yang lembut dan penuh kearifan. Dan sikap bijaknya itu tidak dibuat-buat, itu keluar dari lubuk hatinya. Karena apa? Saya melihat setiap saat dia selalu bisa bersikap bijak, dan bahkan ketika berkata-kata, kelembutan itu terpancar di dalam susunan kata yang dia ucapkan. Dan bahkan dalam bahasa yang sederhana, diksinya itu dia pilih. Dia memilih kata itu tepat, memilih rangkaian kata itu tepat, dan kata-katanya lembut. Dan inilah yang selalu saya sampaikan kepada dia. Mas, kok Anda bisa seperti ini? Apa yang menjadikan Anda bisa seperti ini? Dia bertanya pada saya, kata istrinya, apa maksudmu? Anda selalu bisa bersikap sabar dan menampakkan hidup ini menjadi sesuatu yang indah, menenteramkan, dan bahkan ketentraman yang saya peroleh itu sebagian saya dapatkan dari ketenangan yang terpancar di dalam setiap perilaku Bapak. Yang mengatakan secara jujur, semua itu saya dapatkan dari sholat-sholat saya yang saya lakukan untuk menunjukkan cinta saya kepada Zat yang telah mencintai saya dengan cinta yang tidak terbatas. Loh, siapa itu Zat? Allah. Cinta Allah pada diri saya itu luar biasa, dan saya harus membalas cinta Allah itu dengan cinta yang seoptimal mungkin saya tunjukkan. Dan saya tunjukkan cinta saya itu di dalam sholat saya. Jadi saya melaksanakan sholat karena cinta saya kepada Allah. Dan ini yang selalu dia katakan dan dia tunjukkan. Ketika mendengar suara azan, dia tersenyum, dia pergi ke masjid. Ketika Jumatan, dia datang mendahului orang-orang yang datang ke masjid. Padahal ilmu agamanya tidak seberapa, tetapi dia selalu belajar, mendengarkan dan mendengarkan. Akhirnya lama-kelamaan dia banyak memahami dan mengerti betul apa yang dia dengarkan dan dia baca, dan dia amalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Inilah sesuatu yang luar biasa yang saya lihat dan saya dengar, dan saya bergaul dengan dia, dan sampai detik ini saya masih bergaul dengan dia karena dia seusia dengan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah itulah yang menginspirasi saya untuk menulis
dan menjelaskan dengan penjelasan yang menurut saya itu bisa saya katakan kepada siapapun. Ada sebuah hadis yang pernah saya coba saya baca dan cara renungkan maknanya, yaitu sebuah hadis yang saya kutip dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Sebuah hadis yang dinukil oleh Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya pada juz 3 halaman 128, 199 dan 285. Hadisnya ada 3 itu. Hadis nomor 1200 bukan. Hadis nomor 12.315. Kemudian yang kedua hadis nomor 13.079 dan yang terakhir hadis nomor 14.069. Dan ketika saya lacak di internet dan di Maktabah Syamilah, ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, oleh Al-Hakim, oleh Abu Ya'la, oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani di dalam kitab-kitabnya. Dan menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, salah seorang pemerhati hadis yang banyak dikutip tulisannya oleh banyak orang, meskipun banyak orang yang juga memberikan kritik pada beliau, dia katakan hadis ini adalah hadis sahih. Apa bunyi teks hadis itu? Ternyata hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berbunyi bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Anas bin Malik pernah menyatakan, innama hubbiba ilayya min dunyakum. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah an-nisa, wanita, wattib, wewangian, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat. Nah, untuk An-Nisa saya sudah pernah membaca dan menerangkan. Nabi itu sangat mencintai wanita, apalagi istri dan anak-anaknya, luar biasa. Dan kecintaannya itu ditunjukkan dengan ketulusan hatinya. Dan Nabi juga mencintai wangian, tetapi cintanya kepada wanita dan wangian itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dikatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Nah, ini yang menarik dan ingin saya katakan di dalam penjelasan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang akhirnya mengatakan bahwa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ini kemudian saya coba untuk saya renungkan maknanya dan saya cari keterangannya di dalam kitab-kitab syarah hadis. Nah, yang pertama, apa yang disebut qurratul ain, yang seringkali diterjemahkan dengan kesenangan hati atau sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan, menenteramkan, yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis dan di dalam kitab suci Al-Quran ada kata yang semakna dengan itu. Dan di dalam kitab tafsir penjelasannya sangat panjang. Tetapi kata qurratul ain itu bukan sekedar kesenangan hati, tetapi lebih dari sekedar kecintaan, karena tidak semua hal yang dicintai menjadikan orang itu senang, nyaman, tentram. Saya mencintai sesuatu, tapi sesuatu yang saya cintai itu tidak semuanya membuat saya senang, saya tentram, saya nyaman, dan saya puas. Ada sesuatu yang kemudian memuaskan diri saya itu ketika apa yang saya dambakan, apa yang saya harapkan di suatu ketika, di suatu tempat itu betul-betul saya raih. Jadi kesenangan hati terwujud pada kecintaan yang paling tinggi, yaitu karena ada sesuatu yang paling diharapkan. Dan Rasulullah itu mencintai sesuatu karena sesuatu itu dicintai.
karena Allah. Dan sesuatu itu betul-betul cintai karena Allah. Karena dia betul-betul berbuat sesuatu karena Allah. Dan ini yang menjadi puncak keberadaan seseorang ketika orang itu masuk dalam wilayah ihsan. Bagaimana dia cintai Allah dengan cinta yang tulus, sehingga dia wujudkan cintanya itu menjadi segala aktivitas yang luar biasa dalam rangka untuk mewujudkan cintanya kepada zat yang dicintainya. Dan puncak keberadaan cintanya itu dikatakan di dalam hadis ini adalah pada sholat. Dia sholat karena cintanya kepada Allah, sehingga dia tidak ingat selain Allah ketika sholat. Dan sholat itu dicintai oleh Rasulullah karena cinta dirinya kepada Allah itu betul-betul terwujud ketika melaksanakan sholat. Karena pada saat orang itu mencintai sesuatu, maka sesuatu yang terikat dengan sesuatu yang dicintainya itu menjadi sesuatu yang bisa dia cintai dan mendalamkan hatinya. Ambil contoh yang paling mudah, kalau seorang laki-laki itu mencintai seorang wanita, dan karena cintanya itu betul-betul tulus, maka apapun yang diinginkan oleh seorang wanita yang dicintainya itu dia berikan. Dan pada saat dia berikan kepada seorang wanita yang dicintainya, dan kemudian wanita yang dicintainya itu senang dengan pemberiannya itu, dia pun tenang, dia pun itu senang dan merasa tentram. Karena apa? Karena apa yang dia berikan kepada orang yang dicintainya direspon dengan respon yang positif. Demikian juga sebaliknya seorang wanita yang mencintai laki-laki. Dan kalau ini mewujud dalam hubungan suami istri, di mana suami itu mencintai istrinya dengan ketulusan hati, maka dia akan memberikan yang terbaik pada istrinya dengan pemberian yang tulus karena ingin membahagiakan istrinya. Dan ketika istrinya bahagia dengan pemberiannya, dia pun bahagia. Karena kebahagiaan yang ada pada istrinya itu ketika dia diberi sesuatu oleh suaminya. Demikian juga seorang istri yang betul-betul mencintai suaminya, dia akan berikan sesuatu yang terbaik pada suaminya, dan ketika suaminya itu senang, puas dengan apa yang dia berikan, maka istri pun itu akan senang, akan puas juga sebagaimana kepuasan dan kesenangan yang ada pada diri suaminya ketika diberi sesuatu oleh istrinya dengan ketulusan hatinya. Ini gambaran yang sering saya kemukakan. Maka saya katakan kepada siapapun, itu bukan berarti saya sudah bisa melakukannya. Saya sedang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik pada orang yang saya cintai. Dan itulah yang selalu saya katakan kepada istri saya. Saya ingin memberikan yang terbaik pada dirimu, dan mudah-mudahan Allah ridho. Dan pada saat kamu ridho terhadap apa yang kuberikan, saya pun akan ridho untuk selalu memberikan kepada dirimu dengan pemberian yang sama dan bahkan lebih dari apa yang bisa saya berikan pada hari ini. Ini ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang dipahami sebagai ungkapan yang berlebihan, tetapi itulah sesungguhnya yang ada di dalam lubuk hati saya. Dan selalu saya utarakan dan selalu saya coba untuk saya lakukan. Dan saya pun ingin istri saya berikan sesuatu yang terbaik untuk diri saya, sehingga saya merasa ridho, merasa tenang, merasa puas dengan pemberian itu. Dan mudah-mudahan saya berharap istri saya pun juga ridho terhadap apa yang dia berikan karena keridhaan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang yang beriman itu menjadikan Allah sebagai zat yang dia cintai, dan puncak kecintaannya itu adalah memberikan yang terbaik kepada Allah dengan cintanya kepada Allah yang dia wujudkan misalnya di dalam sholatnya, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik pada dirinya karena cintanya, sehingga cintanya kepada Allah terbalas oleh Allah dengan cinta Allah pada dirinya. Padahal dia awalnya ingin membalas cinta Allah itu dengan cinta yang dia tunjukkan di dalam tindakannya untuk beribadah kepada Allah, tetapi Allah membalas apapun yang mereka lakukan karena cintanya kepada dirinya dengan balasan cinta yang jauh lebih bermakna daripada cinta yang dia berikan kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Seorang yang beriman akan mencintai Allah dengan cinta yang tulus.
Orang yang bertauhid hanya cinta kepada siapa yang layak dia cintai, yaitu Allah. Itu puncak cintanya. Dan dia akan cintai apapun dan siapapun karena Allah. Dan sebaliknya dia bisa membenci siapapun saja karena Allah. Dia akan melakukan perbuatan yang semua dilakukan karena Allah dan meninggalkan semua yang harus dia tinggalkan hanya karena Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Poros agama dan keberagaman kita ini terletak pada 4 fondasi. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana kita itu memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami dari agama kita, yaitu agama Islam, maka ada 4 fondasi yang harus kita pahami. Yang pertama cinta, yang kedua benci dan buah dari cinta dan benci, yang ketiga melakukan tindakan yang harus dilakukan, dan yang keempat meninggalkan yang harus ditinggalkan, serta memberikan sesuatu yang harus diberikan dan tidak memberikan sesuatu yang tidak harus diberikan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, semuanya itu karena cinta dan benci dari lubuk hati yang paling dalam. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita akan melakukan semua tindakan yang oleh Allah diminta untuk kita lakukan, dan akan meninggalkan semua larangan Allah, sehingga kita bisa membenci semua yang dilarang oleh Allah. Karena kebencian kita pada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Siapapun yang menyempurnakan semuanya ini karena Allah, maka imannya dikatakan telah sempurna. Dan jika itu ada yang kurang karena Allah, maka itu akan mengurangi kadar iman seseorang. Jadi kalau kita itu kurang mencintai Allah dan kurang membenci sesuatu yang dibenci Allah, sehingga kita masih melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan dan bahkan meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya kita tinggalkan, disitulah sebenarnya kita itu kurang ikhlas untuk mencintai Allah dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai Allah dengan cara beribadah yang paling berkualitas, disitulah orang itu akan ditanyakan ketulusan cintanya kepada Allah. Sebaliknya ketika orang itu beribadah karena Allah dan betul-betul punya keinginan yang kuat untuk beribadah dengan sebaik-baiknya karena cinta yang kepada Allah, sehingga terlihat bagaimana dia punya antusiasme yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah, disitulah sebenarnya keikhlasan cintanya itu terlihat, karena dia melakukan semua itu karena cintanya kepada Allah. Dan ini yang saya pelajari dari konsep ihsan. Dan Rasulullah sudah mendapatkannya, karena Rasulullah melaksanakan sholat karena Allah, sehingga sholatnya itu benar-benar menjadi sesuatu yang membahagiakan dirinya. Sholat menjadi qurratu ain bagi seseorang. Yang kita contohkan adalah Rasulullah. Jadi simpulan pentingnya, qurratu ain seseorang itu lebih tinggi dari sekedar apa yang dia cintai. Dan sholat merupakan qurratul ain, kesenangan hati di dunia ini bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, karena di dalamnya dia bermunajat kepada Allah. Ketika di dalam sholat dia bermunajat kepada Allah, yang tidak ada kesenangan, tidak ada ketenteraman hati, dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali ketika dia berhadapan dan bersimpuh untuk bermunajat kepada Allah, dengan menikmati zikirnya kepada Allah, yang merendah dan tunduk kepada Allah dan merasa dekat kepada Allah. Terlebih lagi pada keadaan sujud, di mana keadaan tersebut merupakan keadaan yang dikatakan oleh banyak ulama sebagai keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Yang oleh karena itu Nabi pernah bersabda, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Beliau Rasulullah mengabarkan bahwa istirahat beliau terletak dalam salat, sebagaimana beliau juga mengabarkan bahwa kesenangan hatinya terletak dalam salat. Maka bandingkanlah dengan orang yang berkata, kita salat kemudian kita istirahat dari salat. Jadi salat bagi Rasulullah adalah istirahat yang paling menyenangkan. Bagi Rasulullah,
istirahat beliau di dalam sholat itu membuat beliau menjadi orang yang merasa tenang di dalam sholatnya, sehingga bagi Rasulullah sholat itu bukan sesuatu yang menyibukkan, tapi sesuatu yang menyenangkan hatinya, karena pada saat dia melakukan sholat dia sedang istirahat untuk bisa berdekatan dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang mengatakan mari kita sholat, setelah itu kita istirahat, itu orang yang sebenarnya belum bisa menikmati sholatnya, karena sholatnya itu menjadi beban bagi dirinya. Mungkin dia sholat karena dia ingin menggugurkan kewajibannya, atau mungkin ketika dia sholat dia ingin melakukan kewajibannya yang belum terpenuhi, dan pada saat dia selesai sholat dia merasa bebas dari seluruh beban kewajiban yang harus dia laksanakan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang cinta kepada Allah, istirahatnya dan kesenangan hatinya terdapat di dalam sholat. Baliknya, orang yang lalai dan berpaling, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan itu. Bahkan sholat bisa merupakan hal yang besar dan yang berat baginya, dan bahkan membebaninya. Sehingga kalau dia berdiri untuk sholat, seakan-akan dia berdiri di atas bara api sampai dia selesai dari sholat itu. Dia merasa ada beban, dan segera dia akan menyelesaikan sholatnya. Sholat yang paling disukai oleh orang semacam itu adalah sholat yang paling cepat, sehingga dia terlalu terburu-buru dalam sholat, karena tidak ada kesenangan hatinya di dalam sholat, dan tidak ada istirahat baginya di dalam sholat. Seorang hamba jika senang terhadap sesuatu dan hatinya serasa istirahat dengannya, maka yang paling berat baginya adalah berpisah dengan hal tersebut. Adapun orang yang dipaksakan, yang hatinya kosong dari Allah dan hari akhir, serta sakiti penyakit cinta dunia, maka hal yang paling berat baginya adalah ketika harus meluangkan waktunya untuk sholat ketika harus berdekatan dengan Allah, karena ada hal yang dia tinggalkan, yaitu dunia seisinya, karena harus melakukan tindakan yang merupakan beban bagi dirinya untuk meninggalkan semua yang dicintainya. Yang paling tidak dia sukai adalah sholat yang lama, padahal dia sedang memiliki waktu luang, dia sehat dan tidak disibukkan oleh perkara lain pada waktu itu, tetapi dia sulit untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat, karena ada yang lebih dia cintai, yaitu dunia seisinya. Jadi saya sering berguru pada teman-teman yang sedang main laptop, main komputer, ketika dengar adzan tidak segera ke masjid. Jangan-jangan memang cintanya kepada laptop dan komputer itu lebih tinggi daripada cintanya kepada sholat, yang seharusnya dia jadikan sebagai bukti cintanya kepada Allah, sehingga Allah tidak lebih dia cintai daripada laptop dan komputernya. Ada orang yang sedang bermain catur, ketika mendengar suara adzan dia tidak merasa ada panggilan dari Allah. Dia tinggalkan sholatnya hanya untuk menyelesaikan permainan caturnya. Dan masih banyak lagi orang yang merasa nyaman melakukan sesuatu padahal ada panggilan Allah untuk sholat dengan suara adzan, sehingga suara adzan itu tidak membuat dia bersegera untuk datang menyambut suara itu untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Karena apa? Karena ada yang lebih dicintai daripada sekadar melaksanakan sholat, di mana sholat itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya menjadikan dirinya tenang, nyaman, dan tenteram, karena pada saat sholat dia sedang berada di sisi Allah. Dia cinta pada Allah, dan pada saat cintanya dia wujudkan dalam sholat, dia merasa mendapatkan balasan cinta dari Allah dalam sholatnya. Nah, para jamaah yang Allah, inilah yang selalu saya katakan, yang perlu kita pahami adalah sholat itu bisa menjadi qurratul ain, kesenangan hati dan istirahat hati kita. Karena sholat itu bagi seorang yang beriman akan menghadirkan minimal 6 hal. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, kejujuran atau ketulusan. Ikhlas yaitu sesuatu yang mendorong dirinya untuk hanya berharap pada Allah. Dia terdorong untuk sholat karena ada harapan untuk berjumpa dengan Allah. Dia wujudkan cintanya kepada Allah. Dia ingin mendapatkan ridhonya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari cinta Allah, dan karena melaksanakan perintah Allah, dia merasa bisa memberikan cintanya dan mendapatkan cintanya. Motivasi sholatnya bukan untuk melakukan kewajiban, tapi dia kerjakan sholat karena cintanya kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah, maka dia bisa berharap mendapatkan cinta Allah dengan sholatnya. Dia punya kejujuran dan ketulusan.
Dia pusatkan hatinya untuk sholat hanya karena Allah. Dan dia tidak pernah sholat bukan karena Allah. Dia ikuti dan dia contoh Nabi Muhammad ketika sholat. Dia berusaha keras untuk mencontoh bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Dia laksanakan sholat sebagaimana Rasulullah melaksanakannya. Dia tidak mengikuti apapun kata orang, tapi dia ingin mengikuti apa yang telah dia kerjakan oleh Rasulullah ketika sholat. Dimana ketika Rasulullah sholat, ada satu hal yang tidak mudah dilakukan, yaitu khusyuk. Dia bisa tenang di dalam sholatnya karena dia merasa ada sesuatu yang membuat hatinya nyaman, dan pada saatnya dia betul-betul tersungkur di dalam sholatnya untuk hanya ingat kepada Allah dan melupakan yang lain. Dan yang keempat adalah sikap ihsan, menghadirkan sesuatu yang kemudian mengakibatkan dia merasa selalu diawasi oleh Allah, karena dia yakin bahwa Allah ada di samping dirinya, sehingga seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah dan melihat Allah dengan mata hatinya. Dan pada saatnya dia akan berupaya untuk semaksimal mungkin melaksanakan sholat dengan kadar keikhlasannya, dan betul-betul dia laksanakan sholat itu dengan optimal untuk menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Yang kelima, dia ingat karunia Allah, sehingga sikap syukurnya betul-betul menyatu di dalam dirinya, sehingga hidupnya selalu diiringi dengan sikap syukurnya kepada Allah. Dan yang terakhir, dia selalu merasa kurang di dalam beramal, sehingga dia selalu berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah secara optimal dan meninggalkan Allah secara optimal, karena dia ingin memberikan hak Allah yang harus dia tunaikan lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih optimal lagi, sehingga ibadahnya selalu dia sempurnakan. Dia ingin secara sempurna melaksanakan ibadah. Dia khidmat betul untuk menyembah Allah, dan pada saat sholat dia pun khidmat betul untuk melaksanakannya. Sebagaimana dia ketika sholat, dia selalu mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya dan segala hal yang terkait dengan hidup matinya dia lakukan semuanya karena Allah, sehingga pengorbanannya untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah termasuk sholatnya dilakukan secara optimal. Dan pada saatnya di dalam hidupnya itu ada ketenangan dirinya, karena dia selalu bisa merasakan sholatnya yang dia lakukan itu betul-betul menjadi sholat yang menghadirkan dirinya kepada Allah dan bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Inilah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah saya, dan disinilah saya mencoba untuk mengatakan kepada diri saya dan para jamaah, mari kita mencoba untuk melatih diri kita untuk menegakkan sholat dengan cinta kita kepada Allah, sehingga kita bisa berharap mendapatkan cinta Allah pada diri kita. Inilah kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan kesenangan diri kita itu di dalam sholat, dan pada saat sholat itu benar-benar menghadirkan kesenangan hati kita, disitulah insya Allah Allah akan selalu hadir di dalam hati kita. Dan ketika Allah hadir di dalam hati kita selalu akan menggerakkan diri kita untuk berbuat baik, dan tidak pernah sekecil apapun menggerakkan diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.